Shalom saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih bagi saudara semua, dan kiranya hidup saudara diberkati berlimpah-limpah oleh Allah Bapa. Seperti biasa, mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa, terima kasih untuk hari ini, hari di mana Engkau masih memberikan kami nafas hidup dan kesempatan untuk bisa memuliakan nama-Mu lewat hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mengalami masalah. Kami berdoa memohon agar Engkau menjamah mereka dan memberikan kesembuhan bagi semua saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa memohon Engkau menolong semua saudara kami yang sedang mengalami masalah, dan kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Bapa yang baik. Engkau pasti mendengarkan dan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam saat teduh. Urapilah kami dengan urapan yang baru yang akan menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ada sebuah cerita dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 tentang 10 orang kusta yang disembuhkan. Mari kita baca ayatnya, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." 10 orang kusta berseru kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk bersikap seperti orang yang sudah sembuh dengan menunjukkan diri mereka kepada para imam dan meminta para imam menyatakan mereka sudah tahir. 10 orang kusta taat dan mereka semua disembuhkan. Namun hanya ada 1 orang yang kembali sambil memuliakan Allah, menyembah dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. 9 orang lainnya tidak kembali. Namun tidak pernah ditulis dalam Alkitab bahwa Tuhan menarik kembali kesembuhan yang telah diberikan kepada seseorang hanya karena orang itu tidak kembali untuk berterima kasih. Jadi mereka semua benar-benar sembuh. Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang istimewa untuk 1 orang kusta yang kembali. Lukas mencatat bahwa orang itu adalah orang Samaria, sama seperti perempuan yang ditemui Tuhan Yesus di sumur. Orang Yahudi dan orang Samaria adalah orang-orang yang paling bermusuhan. Namun Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang. Semua orang diperlakukan sama dan sederajat. Matius 5 ayat 45 berkata, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar."
Saudara terkasih, penyakit kusta membuat bagian-bagian tubuh membusuk dan lepas. Orang kusta seringkali kehilangan jari tangan atau jari kaki. 10 orang kusta disembuhkan, yang artinya kusta tidak ada lagi di tubuh mereka dan tidak lagi merusak tubuh mereka. Namun demikian, dalam terjemahan asli Alkitab bahasa Inggris, perkataan Tuhan Yesus, "Imanmu telah menyelamatkan engkau," sebenarnya tertulis, "Imanmu telah membuat engkau utuh atau komplit." Hal ini berarti bukan hanya kustanya saja yang pergi, tetapi setiap kerusakan yang disebabkan oleh penyakit itu dipulihkan. Mungkin saja bahwa pada saat itu jari tangan dan jari kakinya tumbuh kembali. Puji Tuhan. Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh salah satu orang kusta tersebut yang membuat dia menerima yang lebih daripada kesembuhan, yaitu yang pertama, memuliakan Allah. Tujuan dari terjadinya mujizat dalam hidup kita adalah agar Allah Bapa dimuliakan. Yang kedua, menyembah Tuhan Yesus. Kita harus merendahkan hati kita bahwa semua mujizat yang terjadi bukanlah karena kuat gagah kita, melainkan karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Yang ketiga, berterima kasih atau mengucap syukur. Ketika kita menerima pertolongan dari manusia, kita berterima kasih. Apalagi jika kita mengalami mujizat dari Tuhan, sudah sewajarnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Saudara terkasih, manakah yang lebih suka Anda alami? Menjadi sembuh atau utuh? Tentu saja semua orang akan lebih suka menjadi utuh. Namun hanya orang yang kembali sambil memuliakan Allah, menyembah dan mengucapkan terima kasih yang dibuat utuh. Jadi mulai hari ini, muliakanlah Allah atas semua mujizat yang kita alami, sembahlah Tuhan dan bersyukurlah untuk semua yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Dan kita akan melihat mujizat yang lebih besar lagi terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan hari ini. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, sungguh suatu sukacita yang luar biasa bagi kami untuk memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau dalam segenap keberadaan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami terima hari ini, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat di dalam hidup kami dan orang-orang di sekeliling kami. Bapa, terima kasih atas karunia-Mu yang baru pada hari ini. Kami mohon agar Engkau memberkati setiap langkah yang kami ambil dan memberikan hikmat-Mu kepada kami dalam menghadapi setiap tantangan. Bapa, sesuai firman-Mu, kami mau selalu mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia serta pemimpin-pemimpin negeri ini. Kami berdoa agar Indonesia diberkati berlimpah-limpah, rakyatnya makmur sentosa, dan negeri kami memiliki damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.